Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung Purwadi bantah terlibat politik praktis. Bus mengangkut rombongan pengantin terjun ke jurang di Lampung Barat. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, sambil menemani aktivitas Anda, kami menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung Purwadi membantah terlibat politik praktis. Bantahan ini akan disampaikan ke Bawaslu jika memang diperlukan. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Mantan Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung Purwadi meyakinkan jika dirinya tidak terlibat politik praktis. Purwadi siap memberikan keterangan di depan Bawaslu jika memang diperlukan. Mantan Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung Purwadi membantah terlibat politik praktis. Sejak awal dirinya tidak mendukung atau mendekati satupun kandidat wali kota. Purwadi tidak tahu mengenai asal kabar yang menyebutkan dirinya mendukung salah satu calon wali kota. Purwadi siap memberikan keterangan di depan Bawaslu jika memang diperlukan. Ini tadi isu-isu yang disampaikan bahwa saya menjadi timnya gitu. Keterangan-keterangan itu yang diminta. Tapi itu sebenarnya tidak ada, Pak ya? Ya, kalau terus terang kalau untuk itu demi Allah saya nggak ada, TSTS saya nggak ada. Apakah Bapak akan membantah gitu ke Bawaslu sendiri bahwa itu tidak seperti itu, Pak? Ya, otomatis mesti faktanya akan mengatakan terbantah gitu. Oh, jadi kita akan membantah ke Bawaslu sendiri, Pak ya? Ya, teman-teman yang dipanggil juga saya sampaikan, ceritakan aja apa adanya. Oh, gitu ya. Nggak ada yang ditutupi, pokoknya ceritakan dari mulai awal. Kalau saya memang sudah mengkondisikan kan bisa banyak tapi pokoknya ceritakan aja apa yang dialami, yang dilaksanakan, udah seperti itu. Sebelumnya Purwadi dicopot dari kursinya sebagai Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung secara mendadak. Purwadi membenarkan dirinya menerima handuk dari tim ses salah satu kandidat wali kota. Handuk diberikan usai rombongan guru melakukan olahraga jalan sehat di lingkungan sekolah. Rumah calon wali kota tersebut berada di sekitar sekolah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebelumnya, hanya karena menerima handuk yang dibagikan tim pemenangan salah satu calon wali kota, Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota Bandar Lampung mendadak langsung dipecat dari jabatannya. Kepala sekolah langsung dipindah tugaskan menjadi guru biasa. Peristiwa pemecatan sepihak jabatan kepala sekolah ini bermula saat Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Purwadi bersama 60-an guru melaksanakan olahraga jalan sehat. Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin. Saat sedang beristirahat di tempat yang kebetulan tidak jauh dari kediaman salah satu calon wali kota Bandar Lampung, datang 3 orang tim pemenangan membagikan handuk lap keringat olahraga kepada rombongan guru. Lantaran kejadian tersebut, Purwadi langsung dipecat dari Kepala SMP Negeri 16 dan dipindah tugaskan sebagai guru biasa di SMP Negeri 26 Kecamatan Kemiling. Menanggapi pemecatan atas dirinya, Purwadi membantah tuduhan dirinya terlibat politik praktis. Meski demikian, Purwadi legowo menerima keputusan wali kota. Ya, saya ikhlas, rela ya, karena itu udah ketentuan dari Allah SWT ya, udah saya terima dengan senang hati, udah saya laksanakan apa yang menjadi keputusan itu. Ya. Berarti ini tidak ada unsur-unsur yang mengarah ke politik, Pak ya? Saya tidak, dari awal saya tidak pernah untuk urusan seperti itu. Gitu. Iya. Cuman tiba-tiba ada informasi Pak Purwadi dicopot karena alasannya menerima souvenir. Menerima souvenir, betul, 5 souvenir. Iya. Cuman kan diterima biasa disimpan kan. Artinya untuk masalah nanti di mana kan kaitannya nggak sampai kemana-mana kita. Iya. Artinya kita kaget aja, Pak ya, dengan berita seperti ini, Pak ya. Ya, kaget aja. Kalau untuk Pak Purwadi sendiri, apakah akan
meminta apa kebijakan dari Pak Wali lagi atau gimana Pak? Ya sudah, saya terima saja pokoknya. Terima aja Pak ya. Sementara Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi mengakui dirinya telah melakukan pemecatan dan bersikukuh mengatakan kepala sekolah melakukan kesalahan fatal. Nggak boleh melanggar aturan, itu aja. Kesalahannya apa, Pak Wali? Nggak melanggar aturan. Seperti apa, Pak Wali? Ya aturan saya yang tahu ya. Sesuai Permendagri nomor 73 tahun 2016 bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemecatan Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung mengundang simpati dari alumni. Sejumlah alumni menggelar aksi solidaritas dan keprihatinan. Aksi yang digelar di depan gerbang sekolah diikuti sejumlah perwakilan alumni. Mereka menyalakan lilin, membentangkan poster, menabur bunga dan menyanyikan himne guru dan gugur bunga. Aksi ini bentuk solidaritas kepada Purwadi yang dicopot oleh wali kota. Purwadi adalah sosok kepala sekolah dan guru yang baik dan berprestasi. Di bawah kepemimpinan Purwadi, sekolah meraih banyak prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Pencopotan Purwadi karena menerima handuk dari salah seorang kandidat wali kota Bandar Lampung adalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Bahkan, berita pencopotan dilakukan via telepon saat Purwadi mengambil air wudhu menjelang sholat Jumat. Purwadi juga difitnah bertamu ke rumah kandidat calon wali kota dan menjadi tim suksesnya. Padahal rumah kandidat itu memang dekat dengan sekolah dan rute itu biasa dilalui guru-guru saat berolahraga dan jalan sehat bersama. Alumnus akan berkonsolidasi untuk langkah berikutnya. Kami langkah yang paling dekat ini kami akan berkonsolidasi kepada semua angkatan. Kira-kira langkah apa setelah adanya kegiatan ini? Apakah tuntutan kita bisa sampai ke Pak Wali Kota atau hanya didiamkan saja? Tapi tetap. Para alumnus berharap Wali Kota Bandar Lampung dapat mengembalikan Purwadi ke jabatan kepala sekolah. Aksi selama kurang lebih 1 jam ini ditutup dengan mendengar puisi karya Wiji Tukul. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Bus mengangkut rombongan pengantin terjun ke jurang di Lampung Barat. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, mobil bus pengantar rombongan pengantin terperosok ke jurang di Lampung Barat. Sopir bus yang tidak memahami medan jalan menjadi penyebab mobil masuk jurang. Beginilah kondisi mobil bus terjun ke dalam jurang sedalam 15 meter di Tanjakan Pampangan, Pekon Tebalioh, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. Bus mengangkut rombongan pengantin dari Lampung Utara menuju Suwoh, Lampung Barat. Bus bernomor polisi BE7570YU ini rusak parah. Kaca jendela pecah dan ringsek. Sopir bus yang tidak memahami medan jalan diduga menjadi penyebab mobil terperosok ke jurang. Ya istilahnya mungkinnya nyeplos rem itulah, kan sopirnya itu belum pernah arah ke sini gitu. Jadi ya mungkin dia belum tahu medan lah dia. Ini kendaraan apa sih Bang?
Mobil bis bawa apa? Bawa penumpang orang mau ke tempat saudara nikahan. Itu kejadiannya kapan sih, Pak? Semalam jam 3.14 menit. Ya kita cuman dengar suara getuman mobil itu aja. Langsung yang di dalam mobil banyak yang minta tolong. Terus kita lari ke sini kan, cuman aku sama kakak sama orang ini, orang 3. Terus aku bangunin warga itu. Gimana posisinya itu yang di dalam mobil itu, Bang? Keadaannya? Ya, yang parah itu di dalam itu sekitar 7 orang. Ada yang luka-luka? Ada yang patah kaki juga. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Dari 29 orang penumpang, 23 diantaranya mengalami luka ringan dan tengah menjalani perawatan di puskesmas setempat. 6 penumpang yang luka berat dirujuk ke RSUD Alimuddin Umar, Lampung Barat. Kecelakaan bus pengantin ini berawal dari kendaraan bus berangkat dari Kota Bumi sekitar pukul 10 malam bergerak mengarah ke Liwa, terutama di Suwo. Sekitar setengah jam dari Kota Liwa, kendaraan terperosok karena out of control. Rem yang tidak baik. Ketika di turunan, mobil terperosok ke dalam jurang dengan ketinggian sekitar 15-25 meter ke bawah. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Ada 20 Korban bus pengantar pengantin yang terperosok ke jurang di Lampung Barat sedang menjalani perawatan di puskesmas dan rumah sakit setempat. 2 pasien dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Sebanyak 23 penumpang yang mengalami luka ringan akibat bus yang ditumpangi terjun ke jurang. Rata-rata korban menderita memar dan luka robek di bagian tangan dan kaki. Korban menjalani perawatan di puskesmas Batu Berak. Sementara 6 penumpang yang menderita luka berat seperti patah tulang dan robek di bagian kepala dirujuk ke RSUD Alimuddin Umar untuk perawatan yang lebih intensif. Korban tidak mengetahui secara pasti kronologi kecelakaan. Saat peristiwa terjadi, mereka sedang dalam kondisi tidur. Saya posisi tidur. Posisi tidur semua ya? Iya, tahu-tahunya ya udah di situ. Udah ditarik sama Cik Amet itu saya. Berarti emang posisi ibu nggak sadarkan diri ya? Enggak, tidur itulah. Nggak tahu-tahunya ya udah ditarik itu, udah ditolong keluarin dari mobil itu. Kalau yang untuk ibu rasakan sekarang gimana? Ini pegel semua ini dari sini. Kalau saya enggak. Mau kemana? Mau nikahan adek. Nikahan ya? Informasi terakhir dari RSUD Alimuddin Umar, 2 korban luka berat yakni kondektur dan seorang penumpang dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Ya, jadi korban oleh puskesmas sebanyak 23. Ada 6 korban yang luka berat. Ini kita rujuk ke Rumah Sakit Alimuddin Umar Liwa. Rata-rata Pak, korban sendiri luka di bagian apa? Jadi rata-rata korban luka di bagian kepala dan ada sebagian yang patah kaki. Saat ini kondisi para korban? Kalau yang dari puskesmas ini masih dalam observasi. Kemudian yang di Alimuddin Umar, menurut informasi tadi dari rumah sakit bahwa ada 2 yang kira-kira melemah dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Ponet Mulia Asri, Kabupaten Tulang Bawang Barat, terkonfirmasi positif COVID-19. Guna mencegah penyebaran, aktivitas puskesmas dihentikan untuk sementara. Seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Ponet Mulia Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, terkonfirmasi positif COVID-19. Perempuan berusia 34 tahun ini dinyatakan positif COVID setelah Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung mengeluarkan hasil uji swab-nya. Tenaga kesehatan ini memiliki riwayat kontak langsung menangani pengobatan pasien COVID-19 pada September lalu.
Pasien COVID-19 tersebut akhirnya meninggal dunia. Dengan adanya kasus ini, Dinas Kesehatan setempat mengambil langkah menutup sementara Puskesmas Ponet Mulia Asri. Untuk sementara pelayanan kesehatan dialihkan ke puskesmas terdekat. Uji swab yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Khusus Lampung, ini ada satu tenaga kesehatan kita yang bertugas di Puskesmas Ponet Mulia Asri, hasilnya positif COVID-19. Untuk itu, Dinas Kesehatan mengambil langkah untuk sementara 14 hari ke depan akan kita tutup pelayanannya. Kita sudah melakukan. Petugas Dinas Kesehatan telah melakukan rapid test kepada 57 orang tenaga kesehatan lainnya dan juga swab kepada 20 orang tenaga kesehatan yang pernah kontak langsung. Semua tenaga kesehatan yang dirapid test menunjukkan hasil non-reaktif. Namun untuk hasil swab masih menunggu hasil dari Labkesda Provinsi. Hasil laboratorium tadi malam ya, kita dapat informasi dari provinsi. Hari ini tim dari Dinas Kesehatan dan tim dari RSUD melakukan rapid test massal dan swab massal. Nah, swab massal ini kita lakukan bagi tenaga kesehatan maupun keluarga yang dalam seminggu terakhir kontak erat dengan pasien E. Sedangkan yang lainnya kita lakukan rapid test massal. Saat ini pasien sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. Kondisi fisik pasien membaik. Dengan adanya kasus ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali zona kuning untuk ketiga kalinya. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Hasil uji swab. DPRD Lampung Tengah mendapat kunjungan kerja dari 2 DPRD asal Sumatera Selatan. Rombongan dari DPRD Ogan Komering Ilir dan DPRD Ogan Komering Ulu Timur berkonsultasi mengenai penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Kedatangan rombongan DPRD Oki dan Oku Timur disambut langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Tengah, Singa Ersa Awangga. Rapat digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Pertemuan dipusatkan di ruang rapat 2 DPRD Lampung Tengah, selain membahas penyusunan kebijakan umum APBD, KUA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara, Kabupaten Pandeglang mempelajari juga program Pemkab Lampung Tengah. Perda APBD tahun 2021. Karena banyak hal yang baru di APBD 2021 ini, nomenklatur struktur APBD beda dengan tahun sebelumnya. Maka itu kami perlu berkoordinasi sesama DPRD dalam rangka penyempurnaan perda APBD nantinya. Banyak hal yang kami perlu koordinasikan dalam rangka juga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Proyek Kota Baru Lampung yang terbengkalai selama bertahun-tahun. Informasi selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan tahun terbengkalai, proyek pembangunan Kota Baru Lampung yang telah menelan anggaran lebih dari 300 miliar ini, kini penampakannya seperti kota mati. Semak belukar menyelimuti gedung-gedung megah yang berdiri kokoh. Beberapa bagian bangunan gedung sudah mulai rusak dan hancur. Dan pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Ferlisi Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah kondisi bangunan mega proyek Kota Baru Lampung yang berada di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. 10 tahun terbengkalai, kawasan lahan proyek Kota Baru ini kini dijadikan sebagai tempat nongkrong anak muda.
Bahkan tak sedikit vlogger dari luar daerah Provinsi Lampung mengabadikan lokasi ini sebagai konten di media sosial. Seperti beberapa cuplikan video yang bersumber dari YouTube ini. Para vlogger dan para remaja yang mendatangi dan melihat kondisi bangunan gedung Kota Baru sangat menyayangkan pembangunan mega proyek yang juga merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung ini mangkrak. Proyek pembangunan kawasan Kota Baru ini digagas pada era Gubernur Lampung Syahruddin ZP pada 2010 silam. Pembangunan infrastruktur dan kompleks perkantoran dibangun di atas lahan 450 hektar dari total luas Kota Baru 1.308 hektar. Sedikitnya 240 miliar telah dihabiskan untuk proyek ini. Namun, sejak era Gubernur Lampung Muhammad Ridho Fikardo pada 2014 lalu, selama 5 tahun pembangunan Kota Baru dihentikan. Pemprov Lampung menghentikan mega proyek Kota Baru, bangunan yang sudah berdiri menjadi tumbuh ilalang dan terbengkalai. Kemarin itu memang kebanyakan di anggaran itu difokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena gubernur yang kemarin masih memandang layak untuk menempati kantor ini. Tapi dengan kondisi yang saya sampaikan tadi, kemacetan dan sebagainya, gubernur yang baru Pak Arinal ada wacana untuk memindahkan itu. Tapi dengan catatan anggarannya memang tersedia untuk membangun Kota Baru itu. Pemprov Lampung akan meninjau ulang master plan proyek pembangunan kawasan Kota Baru. Proyek pembangunan Kota Baru akan dilanjutkan secara bertahap. Pertumbuhannya begitu pesat ya. Sekarang sudah mulai terlihat kemacetan-kemacetan, keramaian-keramaian dan sebagainya. Dan kita ada potensi pengembangan di wilayah Kota Baru. Dan kalau itu dibuka pun akan menambah pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Namun, kelanjutan proyek ini masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan pihak legislatif serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Kota Baru merupakan strategi program pembangunan jangka panjang di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Oke ini kota mati guys, nggak ada penghuninya. Kamu yang ke situ.